Yesus, untuk waktu, kesempatan yang selalu Engkau beri untuk setiap kami Tuhan. Kami bersyukur Tuhan untuk sepanjang tahun 2023 hingga terakhir tahun ini Tuhan. Kami bersyukur Tuhan bahwa kami ada, kami mampu, kami kuat, semua karena Engkau Tuhan. Semua karena kebaikan-Mu, semua karena campur tangan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami perlu Engkau Tuhan. Kami perlu tuntunan-Mu Tuhan. Kami butuh Engkau Tuhan untuk 2024 Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan.
kami yang dalam surga, kami sangat bersyukur kepadamu karena Engkau adalah Allah kami yang sungguh murah hati bagi kami. Oleh karena anugerah-Mu dan segala berkat-Mu dalam kehidupan kami, maka kami dapat menerima kehidupan ini, bahkan kehidupan kekal yang Engkau janjikan bagi kami. Dalam tahun ini juga Engkau telah menuntun kami dari hari ke hari sampai kami berada di penghujung tahun ini. Dalam hari ini kami mengucap syukur untuk anugerah Tuhan. Kami berterima kasih untuk pertolongan Tuhan, kecukupan dan berkat yang berasal dari Tuhan, kesembuhan dan kekuatan yang berasal dari Tuhan, hikmat, kekuatan dan makrifat yang berasal dari Tuhan. Semuanya kami puji dan kami muliakan. Engkau bertahta di atas puji-pujian umat-Mu ya Tuhan, dan Engkau yang sudah bertahta kami undang untuk bersabda kepada kami, karena kami membutuhkan firman Tuhan. Sebab Engkau berkata ya Tuhan Yesus, satu kali ini langit dan bumi akan lenyap. Itu berarti semua yang ada di bumi ini dengan semua yang atas nama kami juga akan lenyap. Dan pada waktu semuanya itu lenyap, ada satu yang tidak lenyap, Kau katakan, yaitu firman-Mu tinggal kekal selama-lamanya. Karena itu kami sangat bersyukur setiap kali kami berjumpa dengan firman-Mu, karena kami akan mendapatkan harta yang kekal sampai kepada kekekalan. Berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengar. Tolong hamba-Mu yang serba biasa ini untuk menyampaikan firman-Mu Tuhan yang luar biasa. Hamba-Mu perlu pertolongan Tuhan supaya semuanya dapat mengerti dengan jelas dan jernih terhadap firman-Mu. Dari awal sampai akhirnya perenungan kami terhadap firman Tuhan kami serahkan dalam pimpinan dan berkat Roh Kudus bagi kemuliaan Allah Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, dan mari kita semua berkata amin. Silahkan duduk kembali saudara-saudara. Shalom, salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Juga saya sangat mengucapkan terima kasih untuk kesempatan yang diberikan oleh Pak Hari dan Ibu. Saya dapat menikmati hadirat Tuhan dalam ibadah pagi hari ini. Terima kasih tim Presiden Worship yang sudah menolong kita untuk menyembah kepada Tuhan. Sebelum lebih lanjut, izinkan saya juga mengucapkan selamat Hari Natal dan menyongsong tahun baru besok. Kiranya berkat Natal dan karunia Tuhan akan berlimpah dalam kehidupan kita ya. Natalan itu diperingati biasanya sampai awal Januari, jadi saya belum terlambat, saya harap menyampaikan ucapan ini, terutama sebelum tahun baru besok tiba. Saya sudah lebih dulu mengatakan menyongsong tahun baru ya. Nah saudara-saudara, pada waktu kita menutup tahun atau kita mau memasuki ke dalam tahun yang baru, maka apa yang bisa kita renungkan? Sebenarnya kita juga bisa merenungkan apa yang sudah kita lakukan, tapi mungkin juga bisa kita membuat satu keputusan, ketetapan hati. Pada tahun yang akan datang saya mau bagaimana gitu. Dan saya ingin mengajak kita untuk membuat tema untuk tahun depan bagi masing-masing kita yang mungkin bisa diambil, yaitu giving the best. Kita mau memberi yang terbaik dari kehidupan kita ini. Nah, kalau saya berbicara mengenai giving the best itu, kadang-kadang orang-orang Kristen langsung berasosiasi, wah ini kolektornya ya, nanti persembahan keuangannya harus memberi yang terbaik ya. Ada juga anak-anak Tuhan atau hamba-hamba Tuhan yang berkata berikan yang lembar yang paling mahal dan sebagainya. Saya tidak sedang mau berbicara itu, tapi ini berbicara mengenai giving the best dari kehidupan, dari hidup kita seluruhnya. Tidak ngomong mengenai persembahan uang, tapi seluruh kehidupan kita berikan yang terbaik. Dan ayat yang saya ajak kita untuk melihat adalah dari Pengkhotbah pasal 9 ayat yang ke-10. Pengkhotbah pasal 9 ayat yang ke-10 bunyinya adalah sebagai berikut ya saudara. Apa saudara? Segala sesuatu yang dijumpai tanganmu untuk dikerjakan, kerjakanlah itu apa saudara? Sekuat tenaga, karena tak ada pekerjaan, pertimbangan, pengetahuan dan hikmat dalam dunia orang mati, kemana engkau akan pergi. Nah, kata-kata dari ayat ini kalau kita perhatikan baik-baik, maka saya ulang kembali. Pernyataannya adalah segala sesuatu yang dijumpai tanganmu untuk dikerjakan. Supaya kita bisa sedikit terkesan dengan ayat ini, coba saya ubah kata itu dengan mengatakan sebagian kecil dari yang dijumpai tanganmu untuk dikerjakan. Salah ya saudara? Salah ya? Bukan sebagian kecil ya? Bukan sebagian kecil dari yang dijumpai tanganmu untuk dikerjakan, bukan. Bukan sebagian besar yang dijumpai tanganmu untuk dikerjakan, bukan. Tapi segala sesuatu, apa bedanya? Besar, kecil, atau semuanya? Kalau sebagian kecil itu berarti cuma sedikit. Kalau sebagian besar cukup banyak, tapi bukan semuanya.
Tapi ayat firman Tuhan itu bicara segala sesuatu yang dijumpai tanganmu untuk dikerjakan. Lah, karena ini adalah ayat dalam kitab pengkhotbah, dan pengkhotbah itu termasuk kitab puisi, tentu ini tidak literal, yang artinya yang hanya dikerjakan oleh tangan saja gitu, bukan. Tapi dengan kata lain, ini apa saja yang kita kerjakan dalam kehidupan kita, kira-kira gitu kan. Kira-kira kalau namanya puisi itu prosanya menjadi apa saja yang dikerjakan oleh kita, kerjakanlah itu setengah tenaga, ya betul ya. Nah, mengerti maksud saya? Kalau kata-kata itu saya ganti, langsung mempunyai konotasi yang beda. Dan firman Tuhan tidak mau separuh-separuh, semuanya 100%. Semuanya total, semuanya segala sesuatu yang dijumpai tanganmu, segala sesuatu yang kamu kerjakan, kerjakan itu dengan sekuat tenaga. Saya ganti ini dengan judul tadi, kerjakan itu dengan sebaik-baiknya, gitu loh. Ngerti ya saudara? Dengan sebaik-baiknya, supaya prestasinya adalah prestasi yang terbaik gitu. Itu kira-kira maksud dari ayat ini. Jadi makanya saya mengatakan tadi sebenarnya prinsip firman Tuhan adalah mengajarkan kepada kita tidak ada yang boleh kita kerjakan dengan tidak sebaik-baiknya. Everything should be done with the best. Segala sesuatu kita harus lakukan dengan sangat baik. Nah, kadang-kadang ya ada orang-orang yang terlibat dalam pelayanan, dalam penyembahan di rumah Tuhan begini. Wah, kalau saya nanti mau pimpin ibadah, saya mau menjadi singers gitu, saya mau main musik, saya mau memberi yang terbaik pada Tuhan. Tapi nanti waktu di rumah cuci piring nggak usah yang terbaik gitu. Mengerti maksud saya? Dan itu bukan orang yang mengikuti firman Tuhan ini. Karena firman Tuhan itu tidak mengecualikan. Jadi kapan saja, di mana saja, apa saja yang kita kerjakan, mesti kita mencoba, berusaha untuk melakukannya yang terbaik yang kita bisa. Di sini tidak ada perbedaan. Kadang-kadang orang Kristen, ya, pelayan Tuhan, ada yang membedakan antara yang agama, yang spiritual, dan yang sekuler, yang pekerjaan dunia gitu. Kadang-kadang ada yang begitu gitu. Wah, kalau untuk pertemuan ibadah, wah, untuk perayaan Natal ini buat Tuhan, saya harus memberikan yang terbaik gitu. Tapi nanti kalau saya kerja sehari-hari Senin sampai Sabtu, nggak usahlah terbaik gitu. Tadi malah saya bikin yang sangat ekstrim, yaitu kalau cuci piring aja kan nggak urusan dengan banyak orang, nggak usah yang terbaik. Tidak. Kalau menurut ayat ini tidak ada perkecualian. Wow, luar biasa ya. Dan ayat ini adalah ayat perjanjian lama. Gara-gara itu maka akhirnya kita tahu kenapa orang-orang Yahudi itu melakukan firman yang seperti ini, akhirnya jadi luar biasa. Waktu kita cek penemu-penemu dalam ilmu pengetahuan itu, kebangsaan mereka yang paling banyak adalah dari bangsa Yahudi. Ya, penemu-penemu ilmu pengetahuan paling banyak dari mereka. Karena ada ayat ini barangkali. Karena mereka mau jadi apapun, kerja apapun, dimanapun, mau mengerjakannya yang terbaik. Alasannya memang karena ini kitab pengkhotbah, kitab yang sinis, kitab yang agak frustrasi gitu. Salomo penulisnya itu sudah agak tua. Alasannya agak frustrasi. Karena apa? Tidak ada pekerjaan, pertimbangan, pengetahuan, dan hikmat. Nggak ada 4 hal itu. Pekerjaan nggak bisa dilakukan, pertimbangan nggak bisa dilakukan, pengetahuan nggak bisa dilakukan, hikmat tidak bisa dilakukan dalam dunia orang mati. Kemana engkau akan pergi? Karena kita semua nanti akan mati, dan waktu mati kita nggak bisa berbuat apa-apa. Jadi waktu di sini kerjakan gitu. Karena apa? Karena orang-orang Yahudi percaya waktu sudah mati sudah habis hidup itu. Jadi nggak ada apa-apa yang bisa dilakukan. Tapi kemudian kita mendapatkan tahu bahwa sesudah hidup yang sekarang mati, kita masih ada kehidupan kekal bersama Tuhan. Ya. Namun demikian toh juga tetap hidup kita di dunia ini diharapkan kita akan melakukan apa yang ada di atas itu, yaitu memberikan yang terbaik. Amin. Jadi kalau kita jadi dokter, ya kerjakan kedokteran yang terbaik gitu. Jadi kalau saya jadi pendeta, ya mari kita kerjakan kependetaan terbaik gitu. Termasuk tadi saya katakan, kalau saya sedang membantu istri saya misalnya untuk membersihkan rumah, ya saya mau kerjakan pembersihan rumah dengan yang terbaik, karena tidak ada perkecualian. Coba kalau kita mempunyai prinsip hidup persis seperti firman Tuhan ini, betapa prestasi hidup kita akan bagus. Betul kah? Nah,
tolong kita tidak membiasakan seperti yang dibiasakan di dunia kita ini. Yaitu apa? Yaitu biasanya orang mencari yang terbaik dari yang lain gitu. Maksudnya gini, kamu juara kelas enggak gitu? Juara kelas itu artinya saya lebih baik dari semua yang lain. Ayat ini tidak ngomong mengenai bersainglah dengan orang lain, tapi carilah yang terbaik dari dirimu sendiri. Apa tahu maksudnya bedanya ya? Bedanya aku nggak mau bersaing dengan orang lain, peduli amat aku bersaing dengan orang lain, nggak perlu aku jadi jadi juara kelas, tapi saya harus menjadi orang yang terbaik dari diri saya. Itu berarti kemungkinan justru falsafah hidup kita harus gini, hari ini saya harus lebih baik dari kemarin. Betulkah gitu? Besok saya harus lebih baik dari hari ini. Lusa saya harus lebih baik dari besok gitu. Karena saya mau yang terbaik. Jadi saingannya bukan dengan orang lain, tapi saingannya dengan masa lalu kita sendiri. Biar kita menjadi baik. Kenapa falsafah Alkitab ini bagus? Karena kalau kita suka bersaing dengan orang lain, pada waktu kita menang, pada waktu kita terbaik, kita akan cenderung mengatakan, ya yang lain nggak ada apa-apanya, merendahkan. Nah itu nggak alkitabiah, itu merendahkan orang lain. Tapi kalau kita pas dapat yang jelek, lalu kita itu suka minder itu juga nggak alkitabiah. Kenapa? Karena orang minder itu karena mengandalkan kekuatannya sendiri. Kalau mengandalkan kekuatan Tuhan kan bisa memberikan supply kepada dia, sehingga akhirnya dia bisa berprestasi yang lebih baik. Jadi minder atau sombong sama-sama salahnya. Karena itu, dan minder dan sombong itu karena dia dihasilkan oleh apa? Karena dihasilkan karena membandingkan dengan orang lain. Tapi kalau kita membandingkan dengan masa lalu kita, bahwa kita mau lebih baik masa kini daripada masa lalu kita, besok saya mau lebih baik, itu sehat karena tidak bersaing dengan orang lain. Dulu waktu di Sati saya masih kuliah di sekolah Alkitab, ada satu teman saya laki-laki yang orangnya sudah pinter. Begitu ujian pertama-pertama itu kami masuk dalam kelas, kami baru kenalan, ujian dia suka mendapatkan nilai 80-90 gitu. Ada satu teman perempuan saya dari Jakarta yang kalau tiap kali ujian itu dapatnya 60 gitu. Tapi teman perempuan ini tekun bekerja. Terus dia katakan saya mau lebih baik. Terus begitu. Maka pada semester berikutnya rata-rata nilainya sudah menjadi 65 gitu. Semester berikutnya lagi menjadi 70 gitu. Dia mau lebih baik. Sebaliknya teman saya ini karena merasa bahwa saya nilainya sudah cukup besar, lebih dari teman-teman. Dia juga memang orangnya karena pinter juga agak malas belajar gitu. Terus nilainya ya sekitar segitu aja karena sudah puas dengan itu, nggak pernah belajar. Pada waktu tamat, teman saya yang nilainya 60 ini bisa rata-rata jadi 90. Sementara teman tadi akhirnya rata-rata nilainya adalah 75. Karena dia mengatakan saya masih lebih baik dari semua yang lain, gak usah usaha apa-apa. Coba, kalau dia punya falsafah Alkitab ini, maka dia akan, saya sekarang dapat 80, besok saya harus 85, lusa saya harus 90, jangan-jangan dia lulus dengan nilai 100. Tapi karena dia bersaing dengan temannya yang lain, akhirnya dia tenang, santai. Waktu lulus ternyata teman saya perempuan yang dulunya dari 60, dia bisa nilai angka rata-ratanya 90. Bagus ya. Dan dia nggak perlu peduli dengan orang lain, nggak meremehkan orang, nggak terlalu takut dengan orang, karena dia bersaing dengan masa lalunya. Moga-moga falsafah Alkitab ini akan kita pegang, sehingga kita tidak akan merendahkan orang lain. Kita juga tidak terlalu grogi dengan orang lain, karena orang lain punya tanggung jawabnya sendiri pada Tuhan dan sesama. Saya punya tanggung jawab sendiri kepada Tuhan dan sesama. Amin ya. Nah sekarang mengapa sih Alkitab kok menyarankan supaya kita ini berusaha giving the best dalam kehidupan kita? Ya, maka saya akan ajukan pada kita dari dasar Alkitab sekurang-kurangnya ada 3 dasar. Ya, dasar yang pertama, kalau ke PowerPoint lagi, maka pada dasar yang pertama karena adanya potensi penciptaan. Jadi begini, pada waktu Tuhan menciptakan alam semesta, kita tahu ceritanya dalam kitab Kejadian, Tuhan berfirman saja untuk semua yang lainnya, jadilah terang pada hari pertama. Yang kedua, jadilah cakrawala pada hari kedua. Pada hari ketiga Tuhan berfirman, jadilah apa? Daratan, lautan dan tumbuh-tumbuhan gitu ya. Jadi menarik Tuhan caranya menciptakan alam langit dan bumi ini, dikatakan jadilah terang.
karena semuanya lagi gelap. Kalau gelap orang nggak bisa kerja atau nggak bisa kerja dengan benar. Makanya yang pertama terang dulu. Oh, supaya diketahui, oh di sini nggak benar, itu nggak betul. Terang dulu hari pertama. Hari kedua, wah waktu diterangi ternyata bumi ditutupi oleh air. Maka akhirnya dipisahkan air yang di atas dan di bawah, cakrawala hari kedua. Lalu kemudian bumi berarti tutupi air lagi karena yang di atas, tapi tetap masih tutupi. Nah, lalu Tuhan menciptakan yang ketiga, sebagian tanahnya digundukkan, surut jadi gunung, jadi daratan, lalu sebagian tanahnya airnya pergi ke sana. Nah, ketika ada gundukan tanah maka ciptakan kalah tumbuhan. Ya, jadi masuk akal kalau gini. Ketika hari ketiga diciptakan daratan, lautan dan tumbuhan. Lalu ketika tumbuhan sudah tumbuh, ternyata perlu untuk memasak makanan di daun, klorofil, perlu sinar matahari. Diciptakan hari keempat, matahari, bulan, dan bintang. Oh, logis ya. Lalu hari kelima, sesudah semuanya sudah ada, Tuhan ngisi isian. Di atas dikasih burung, di air dikasih ikan. Hari keenam, Jumat pagi, Tuhan menciptakan segala macam bentuk binatang. Semuanya sampai Jumat pagi, mulai dari Minggu ya sampai Jumat pagi, hari ke-6 Tuhan katakan jadilah ini, jadilah ini. Tapi pada Jumat siang ya, setelah Jumatan lalu Tuhan bilang ini saya mau ciptakan yang terakhir. Setelah ciptakan yang terakhir, yaitu mahkota dari semua ciptaan. Nah, di situ kelihatan Tuhan tidak berkata jadilah manusia, enggak. Tapi Tuhan membentuk manusia. Nah, ini yang khas manusia itu. Waktu manusia diciptakan itu luar biasa. Nah, ketika Tuhan mau menciptakan manusia, kelihatannya Tuhan mempertimbangkan sehingga ada diskusi, gitu loh. Sehingga ada diskusi, ini kita mau ciptakan seperti apa ya? Atau kata kita itu kan bahasa dewa yang biasanya mengatakan keunggulan atau keagungan. Jadi saya mau ciptakan seperti apa ini? Kan semua sudah ada itu yang lain. Jadi mungkin Tuhan punya pikiran gini, mau ciptakan seperti apa ya? Tumbuhan. Kalau tumbuhan apa ya? Beringin atau sembuan gitu kan. Lalu kalau ciptakan seperti kita ciptakan seperti hewan, enaknya siapa? Gajah atau semut gitu. Ngerti ya saudara? Atau mau ciptakan seperti gunung atau seperti matahari. Perhatikan manusia nantinya kemudian percaya kepada semua itu ya. Perbintangan, persiuan gitu. Padahal itu sudah ada di pikiran Tuhan, manusia mau menjadi seperti semua itu. Tapi sebenarnya enggak, pada waktu itu ada. Termasuk mungkin Tuhan berpikir, apa tak ciptakan seperti malaikat ya enaknya yang terakhir itu. Perhatikan ayat firman Tuhan ini. Coba dibuka Kejadian 1:26 mengatakan, berfirmanlah Allah. Apa saudara? Baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Keputusan Tuhan adalah keputusan yang luar biasa, mencengangkan, mengherankan. Karena semuanya sudah ada, tapi kemudian Tuhan menolak. Tidak, saya tidak ciptakan seperti tumbuhan, seperti ternak, seperti gunung, seperti lautan, seperti bintang, seperti matahari, seperti malaikat. No. Satu-satunya ciptaan yang diciptakan segambar dan serupa dengan Allah hanya manusia. Hanya manusia yang boleh pinjam rupanya Allah. Hanya manusia yang boleh pinjam gambarnya Allah. Sehingga diciptakanlah manusia itu menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut, burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Ini keputusannya 26 mengatakan baiklah kita. Tapi ayat 27 adalah eksekusinya. Ayat 27 mengatakan maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Jadi seperti Allah, menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Waktu manusia diciptakan, dibentuk dari tanah, di pasal 2 diceritakan, lalu dihembuskan nafas Allah. Hanya manusia yang punya hembusan nafas Allah. Menarik, manusia itu punya semua yang dari Allah. Lalu waktu diciptakannya ada tangannya, ada kakinya, ada hidungnya, ada bibirnya, ada telinganya, ada baduknya, ya. Semuanya. Kalau di ngomong menurut gambar dan rupa Allah, berarti seandainya Allah itu bukan roh, seandainya Allah itu berwujud, maka berarti Allah itu ya seperti kita wujudnya.
Nggak seperti anjing, nggak seperti kambing, nggak seperti gajah, nggak seperti semut, nggak seperti beringin, tapi seperti kita, kira-kira Allah. Gara-gara itu kalau saudara membaca dan saya di dalam perjanjian lama, sekali-sekali Tuhan itu seperti berbicara dengan memakai gambaran. Maka dia memakai istilah antropomorfisme. Antropos itu manusia, morph itu bentuk. Jadi Tuhan memakai gambaran bentuk tubuh manusia untuk menggambarkan. Misalnya Tuhan mengatakan, tanganku tidak kurang panjang untuk menolong kamu. Gitu. Ngerti? Mata Tuhan melihat ke segala tempat. Aku telah mendengar teriakanmu. Paham ya saudara? Jadi Tuhan hanya mau digambarkan kalau digambarkannya seperti manusia. Karena manusia digambarkan, diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Luar biasa. Menurut gambar dan rupa Allah. Manusia diciptakan. Mohon maaf ya, mohon maaf. Untuk memperjelas saja. Enggak pernah saya baca dalam perjanjian lama yang mengatakan buntutnya Allah itu enggak ada. Ngerti? Ekornya Allah enggak ada. Karena manusia enggak ada ekor. Allah tidak mau digambarkan seperti apapun kecuali manusia. Karena sebenarnya manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Nah, apa maksudnya? Firman Allah mengatakan kita diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Ada beberapa implikasi. Yang pertama, saudara, yang pasti saja, seperti Alkitab katakan sendiri ya. Saudara perhatikan, semua ciptaan itu kan diciptakan oleh Allah. Dengan kata lain, kalau mereka punya kesadaran, waktu mereka mulai sadar, maka yang dilihat Allah gitu. Mereka tahu, ini penciptaku gitu. Seandainya bintang bisa ngomong, maka bintang, ini penciptaku Allah gitu. Kenal. Termasuk binatang-binatang, termasuk tumbuhan. Bayangkan sampai hari ke-6, Jumat siang, semua kenal bahwa Allah menciptanya. Terus Jumat sore, tiba-tiba ada Adam dan Hawa. Mereka segambar dan serupa dengan Allah. Kira-kira semua ciptaan akan pikir apa? Allah. Allah. Iya loh. Saudara misalnya begini, saya ini kalau ke Sati, ke sekolah Alkitab kompleks di situ itu kan ada pos satpam depan. Kalau orang lain bawa mobil apa, biasanya di stop dulu oleh oleh satpam, dicek siapa gitu. Kalau saya sudah lihat mobilnya aja, langsung disuruh masuk. Gitu. Kadang-kadang saya juga buka pintunya supaya mereka tahu saya ini. Coba andai kata salah satu laki-laki di sini yang kira-kira badannya seperti saya, ya, pakai pakaian saya, pakai kacamata saya, potongan rambutnya seperti saya, lalu kemudian kita belikan masker yang seperti wajah saya, lalu nyetir mobil, masuk ke Sati, pas di pos satpam, kira-kira diberhentikan nggak? Nggak. Alasan dipikirnya Pak Gadut. Bahkan mereka, selamat malam Pak, selamat malam. Malam pun ya, nggak terlalu lihat juga selamat malam ya, selamat malam, karena dipikirnya Pak Gadut. Nah, kira-kira kan gitu kan? Berarti waktu manusia baru diciptakan Adam dan Hawa, semua tunduk dan menyembah dan memuliakan Dia. Makanya manusia berkuasa atas mereka karena dipikirnya itu Allah. Nggak ada macan yang berani dengan manusia, nggak ada singa yang berani manusia. Berarti potensinya manusia sama dengan Allah. Betul? Berpotensi seperti waktu diciptakan kita diberi potensi seperti itu. Dan kalau kita mendengar orang-orang menerangkan segambar dan serupa Allah, itu juga berbicara mengenai manusia punya pikiran, punya perasaan, dan punya kehendak atau kemauan. Binatang-binatang nggak punya itu. Semua ciptaan lain nggak punya itu. Menarik. Malaikat pun tidak segambar dan serupa dengan Allah. Kita yang segambar dengan serupa dengan Allah. Sebelum jatuh dalam dosa, malaikat juga tunduk kepada manusia. Malaikat itu hamba Allah saja. Kalau kita itu, karena kita seperti Allah, bisa disebut anaknya Allah. Karena anak sama dengan bapaknya. Kita punya wibawa seperti Allah. Itu manusia sebelum jatuh ke dalam dosa. Semua potensi ada padanya. Sehingga bahkan karena manusia dikarunia pikiran, perasaan dan kehendaknya Allah, karena hembusan nafas Allah tadi, maka manusia sebenarnya
bisa melakukan apa saja seolah-olah sama seperti Allah. Contoh sekarang. Saya pada tahun 1990 baru bisa pergi ke Korea dan Jepang pada waktu sedang kuliah di Filipina. Karena melayani di sana selama 30 hari di Korea dan setengah bulan di Jepang. Melayani di kebaktian. Setiap hari ada ibadah. Di universitas-universitas Kristen, di gereja-gereja, di persekutuan-persekutuan gitu, terus ada pelayanan. Nah, pada waktu pertama kali saya ke sana tuh, waduh, saya lihat gedung-gedung bagus-bagus, gedung-gedung besar-besar, tinggi-tinggi, pencakar langit, dan semua alat-alat yang modern. Gitu. Sementara kita masih pada waktu belum terlalu modern. Lalu ketika memikirkan gedung yang bagus besar itu, lalu saya mikir gini, dulu sebelum gedung ini ada, gedung ini lebih dulu ada di otaknya satu orang namanya arsitek. Betul ya? Dan karena ada kemampuan itu maka dia bisa menggambarkan, lalu kemudian dibangun, dihitung, lalu jadilah gedung-gedung yang luar biasa itu. Nah sampai saat itu saya belum pernah membaca berita bahwa ada kambing yang bisa melakukan itu. Ngerti maksud saya? Artinya selain manusia tidak ada yang punya hak cipta seperti itu. Kalau dalam cerita-cerita rakyat boleh dikatakan kadang-kadang seperti malaikat bisa punya hak cipta, kayaknya malaikat nggak diberi hak cipta. Manusia yang punya kreatif, create itu hanya ada pada Allah dan manusia. Karena manusia segambar dan serupa dengan Allah. Jadi potensinya manusia saya katakan hampir tanpa tapal batas. Mari kita pikirkan pesawat ulang-alik itu. Siapa itu yang lebih dulu menciptakan? Itu manusia, otaknya manusia. Jadi gara-gara manusia diciptakan segambar dan serupa Allah itu sebenarnya potensi pencipta itu luar biasa. Dengan kata lain seperti Allah mengatakan, kamu bisa berbuat yang sebaik-baiknya seperti saya. Karena aku menciptakan kamu segambar dan serupa dengan aku. Sebelum manusia jatuh dalam dosa. Tapi kemudian manusia jatuh dalam dosa. Gambar itu robek. Dan ketika gambar itu robek, wibawa sudah tidak ada padanya. Sehingga akhirnya singa juga berani dengan manusia. Harimau juga berani manusia karena kemuliaannya Allah sudah hilang. Seandainya manusia nggak jatuh dalam dosa, semua akan tunduk pada manusia. Dan manusia punya potensi yang luar biasa untuk melakukan yang the best. Karena jatuh dalam dosa, kita kehilangan potensi itu. Tapi syukur pada Tuhan. Tuhan nggak frustrasi, nggak putus harap dengan manusia. Tuhan masih kerjakan. Natal tiba, akhirnya Tuhan mau mengembalikan manusia kepada kedudukannya pada masa diciptakan. Maka namanya adalah potensi namanya adalah potensi penebusan. Potensi penebusan. 1 Korintus 6 ayat 20 mengatakan apa? Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar, karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Jadi karena kita dibeli, jadi dikembalikan. Jadi kita rusak, kemudian dibeli, diperbaiki, sehingga akhirnya kita punya potensi lagi pada waktu penciptaan yang hilang itu. Punya potensi setelah penebusan. Makanya tadi saya katakan kalau kita membaca daftar penemu ilmu pengetahuan, mayoritas yang terbanyak itu dari golongan mana? Kebangsaannya adalah orang-orang Yahudi. Sekarang kalau saudara coba ngecek potensi manusia untuk masuk dalam daftar itu beri hadiah Nobel perdamaian. Siapa golongan terbanyak penerima itu? Adalah yang anak Tuhan. Nama daftar terbanyak adalah anak Tuhan. Karena potensi itu dikembalikan dalam diri anak Tuhan, dan dia punya potensi untuk berbuat baik demi perdamaian dunia ini. Itu sebenarnya walaupun tidak dikatakan apa-apa, buat saya itu peneguh dari
potensi penebusan ini ketika ditebus. Anak-anak manusia itu bisa berbuat seperti Allah lagi yang membawa damai sejahtera ke bumi, kemuliaan bagi Allah di surga. Amin. Amin. Karena itu moga-moga kita akan jadi orang-orang seperti itu. Dan memang kalau kita mengingat kepada penebusan, saudara dengar dari kesaksian saya bahwa saya berasal dari keluarga besar, 9 bersaudara, dulunya semua bukan anak Tuhan. Tapi kemudian Tuhan selamatkan satu-satu dari keponakan saya, ya. Sampai 2 tahun akhirnya seluruh keponakan saya jadi Kristen. Lalu kemudian setelah itu mulai om dan tantenya saya dan bersaudara. Pelan-pelan, kadang-kadang 3 tahun, kadang-kadang 4 tahun baru satu. Tapi Tuhan terus selamatkan kami. Sampai akhirnya dalam kurun waktu 35 tahun seluruh keluarga kami diselamatkan. Nah, kami berasal dari latar belakang kepercayaan yang mengatakan bahwa untuk bisa masuk ke surga itu kita harus berbuat baik. Perbuatan baik kita harus lebih kuat daripada dosa kita. Hanya dengan itu kita bisa punya potensi ke sana. Itu pun masih muka-muka. Tapi kalau enggak mungkin kita masuk ke sana. Bayangkan ketika kami mengenal Yesus Kristus, diperkenalkan bahwa Yesus Kristus adalah menebus dosa-dosa kami, semua dibayar lunas gitu. Dan surga kalau percaya pada Dia diberikan gratis, nggak perlu usaha apa-apa sama sekali. Setelah itu baru kita membuahkan perbuatan baik oleh pertolongan Dia itu. Kan luar biasa. Sehingga gara-gara itu maka ketika kami menerima Tuhan Yesus, ya, satu-satu punya cerita sendiri-sendiri, tidak ada yang ikut-ikutan sama sekali. Ya, semua dengan prinsip dan pengalaman pribadi. Akhirnya ketika kami mengikut Yesus itu, kami merasa, waduh, anugerah Tuhan, surga ini luar biasa besarnya. Itu hadiah yang, ya, namanya grace, namanya gratis. Kenapa gratis? Karena kami nggak sanggup bayar gitu. Gratis itu bukan murahan. Digratiskan bukan karena murah, digratiskan karena kalau tidak digratiskan kita nggak akan pernah sanggup membayar keselamatan itu. Sehingga Allah akhirnya gratiskan kepada kita. Jadi kalau kemampuan kita bayar adalah, katakanlah saya paling tinggi aja 3 triliun, di antara kita di sini ada satu orang yang bisa bayar 3 triliun. Harga keselamatan itu 10 triliun. Atau mungkin 500 triliun, sehingga sampai kita mati kita nggak akan pernah bisa membayar keselamatan itu. Dan Allah tahu bahwa ini kamu nggak bisa membayar, maka gara-gara itu saya kasih grace, saya kasih gratis supaya kamu bisa selamat. Wow, makanya keluarga saya sungguh menyadari betapa luar biasa. Kami dulu itu, saya malam saat-saat terakhir menjelang saya menjadi Kristen itu adalah masa ketakutan yang luar biasa kalau malam hari, gara-gara salahnya guru agama saya itu, ya. Dia ngajarkan nanti pada waktu kita mati itu, ya, maka kita akan berada di suatu tempat di mana depan kita ini lautan api dan belerang yang sangat panas dengan semua binatang buas yang sangat menjijikkan dan menakutkan itu, dan Firdaus ada jauh di seberang sana. Dan dari pihak kita ke Firdaus itu ada satu jembatan kecilnya 1 helai rambut dibelah 7, tapi tajamnya 7 kali pisau cukur. Guru saya mengajarkan itu. Dan gara-gara itu maka saya mikir kalau malam mau tidur, kalau malam nanti mati, saya nggak bisa nyebrang itu, bagaimana? Yang ada ketakutan, kengerian yang luar biasa. Nah, sementara begitu saya menyaksikan keponakan-keponakan saya yang sudah percaya Yesus itu, kok sepertinya mereka sukacita, damai sejahtera, luar biasa, anak sekolah minggu. Itu seperti halnya saya berada di satu padang gurun, haus sekali, pengen minum, tapi nggak ada air minum. Sementara keponakan-keponakan saya itu seperti minum air sepuas-puasnya. Saya jadi iri, Tuhan, saya ingin dapat air itu. Lalu keponakan saya akhirnya mengatakan, Om percaya kepada Tuhan Yesus, Om pasti selamat. Kok bisa kamu kok bilang pasti? Guru sekolah minggu saya ngomong pasti gitu. Untung ya waktu itu saya nggak tanya ayatnya di mana. Kalau ayatnya di mana dia nggak bisa jawab. Nanti waktu itu saya jadi Kristen saya tahu ayatnya. Yohanes 10 ayat 28. Di dalam bahasa Indonesia ada kata pasti itu. Yohanes 10:28. Pasti tidak binasa katanya. Waduh. Tapi kata-kata keponakan saya yang diucapkan itu dipakai Tuhan dengan kuat. Pasti. Wah, sementara saya merana seperti ini lalu ada pasti.
takluk akhirnya saya. Itu sudah pergumulan berbulan-bulan, karena ada ajaran-ajaran dari guru saya yang menuntut saya nggak sanggup memenuhi gitu. Akhirnya saya percaya pada Yesus, ambil keputusan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Selamat saya. Kok bisa-bisanya malam hari itu di sini ada kepercayaan. Firman Tuhan mengatakan Roh Kudus dan roh saya bersaksi bahwa saya anak Tuhan. Lalu malam itu saya bisa tidur nyenyak. Kalau saya mati, saya pasti masuk surga. Karena anugerah yang besar itu, keluarga saya itu mengatakan begini. Kakak saya juga mengatakan yang sama. Rasanya surga itu begitu mahal dan begitu sulit dicapai, tapi ternyata dihadiahkan gratis saja kepada kita. Tuhan itu luar biasa besarnya, murah hatinya. Keselamatan kita diluputkan dari neraka itu dengan perjuangannya Yesus Kristus di kayu salib. Jadi sangat mahal, sangat besar jasanya Yesus. Sehingga gara-gara itu anggota-anggota keluarga saya itu mengatakan begini, karena itu kami mau melayani Tuhan yang sebaik-baiknya dalam wujud melayani kepada sesama. Apa saja yang kami bisa, kami mau berikan kepada Tuhan sebagai ucapan terima kasih. Lalu keluarga kami itu sepakat bahwa sampai kita mati nanti, kita lakukan yang terbaik kepada Tuhan melalui perbuatan-perbuatan baik kepada sesama. Itu masih belum membayar harganya penebusan Tuhan. Ngerti maksud saya? Kami merasa begitu. Kami merasa, kalau saudara belum punya pengalaman itu barangkali tidak, tapi kalau kami sungguh, kami nggak akan bisa membayar itu. Sehingga kalau kami sampai mati, istilahnya sebenarnya kami masih hutang. Kalau Tuhan mau hitung-hitungan. Tapi saudara, menariknya, pada waktu kami jadi anak Tuhan, kami belajar Alkitab, orang mengkhotbahkan Alkitab, Tuhan itu loh kemurahannya kok lebih-lebih lagi. Ada dasar yang ketiga. Dasar yang ketiga ngomong upah yang mulia di ujung jalan hidup kita. Kolose 3 ayat 23, 24 sedang berbicara mengenai hubungan Tuhan dan hamba. Tapi di situ ada pernyataan mengenai Tuhan yang memberikan kepada kita upah. Firman Tuhan mengatakan apa? Apapun juga yang kamu perbuat, apa saudara? Perbuatlah dengan segenap hatimu. Ini kan persis seperti yang di pengkhotbah tadi ya. Tapi ini versi perjanjian baru yang ditulis Paulus kepada jemaat di Kolose. Apapun juga, nggak terkecuali berarti. Yang kamu perbuatlah itu dengan nggak separuh hati, tapi segenap hati. Seperti untuk Tuhan. Saya pagi ini khotbah kepada saudara, tapi saya persembahkan khotbah ini kepada Tuhan. Karena itu saya mau berikan yang terbaik yang saya bisa. Bahwa saya tidak lebih baik dari pengkhotbah lain itu bukan urusan saya. Pokoknya yang penting saya mau usaha beri yang terbaik yang saya bisa, karena itu urusan saya. Dan bukan untuk manusia. Karena ayat 24 mengatakan apa? Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu adalah hambanya. Upah itu apa? Upah itu harga dari kerja. Betul ya? Harga dari kerja. Jadi dari teks firman Tuhan ini dengan teks lain yang mendukung, ternyata kami akhirnya diajar bahwa sejak pertama kali kami jadi anak Tuhan, waktu itu mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, apa saja yang kami perbuat itu rupanya sepertinya di surga itu ada buku saya, buku kakak saya, buku adik saya, mencatat semua perbuatan saya ini dan perbuatan adik saya ini. Lalu nanti akan dihargai. Kamu kerja pirang dino, sedino gajimu sakmene, maka ini upahmu. Lah wong keluarga saya mengatakan sampai kita mati aja kita belum bisa bayar kok. Ternyata faktanya kita tanpa berharap pun, kami tanpa berharap pun, di ujung jalan sana nanti ada upah, ada mahkota yang disediakan buat kami yang percaya pada kita berdasarkan perilaku, tindakan, pelayanan kita. Jadi walaupun kami, keluarga saya itu nggak mengharapkan itu, tapi ini fakta karena ini firman Tuhan. Kan bisa dong menjadi dasar juga bahwa kita perlu melakukan yang terbaik. Karena kalau enggak yang terbaik, kata firman Tuhan itu ilustrasinya katanya, nanti kita hanya akan mendapatkan mahkota rumput kering, jerami, dan kayu yang kalau dibakar
akan habis. Tapi kalau kita kerjakan dengan baik, sebaik-baiknya, itu seperti mendapatkan mahkota emas, kalau dibakar makin murni. Dan intan permata. Dan itu hanya diketahui di akhir zaman, boleh dibilang gitu. Karena itu, dari 3 dasar tadi, tidak ada alasan untuk kita tidak melakukan yang terbaik dari kehidupan kita ini. Ya, karena diciptakan dengan potensi yang tak terbatas seperti itu. Waktu potensi itu hancur, Tuhan pulihkan dengan penebusannya, dengan harga yang tak kita bisa bayar. Dan kita perlu mengucapkan terima kasih untuk itu. Beri yang terbaik dari kehidupan kita. Ternyata di akhir zaman, semua perbuatan kita juga dinilai. Nilainya A, B, C atau fil. Dan moga-moga kita ditemukan Tuhan setia dengan prestasi yang baik sampai yang terakhir. Karena itu beri yang terbaik dari kehidupan. Tahun 2024 kita punya komitmen Tuhan. Kalau kemarin-kemarin saya juga kadang-kadang melakukan asal-asalan, tolong saya dan ingatkan saya supaya saya selalu dikuatkan oleh Engkau untuk bisa memberi yang terbaik pada Engkau. Saya akan menutup dengan satu cerita yang memberkati saya. Klik belajar dari Joni Tada. Mungkin ada di antara saudara yang pernah tahu orang ini ya, Joni Tada. Laki-laki atau perempuan? Nah, menarik. Coba. Ternyata loh, perempuan. Joni Tada ini perempuan, ya nggak tahu kok papahnya namakan dia Joni. Dia ya perempuan, anak perempuan yang cantik, yang lahir biasa saja di Amerika sana ya. Tapi tahu-tahu pada suatu kali dia mengalami suatu kecelakaan, ya sehingga pada Oktober tanggal 15 tahun 1949 itu dia mengalami kelumpuhan quadriplegic, ya. Katanya karena dia suka nyelam gitu, suka nyelam, diving. Lalu akhirnya isininya kalau tertabrak karang atau bagaimana sehingga akhirnya dia mengalami quadriplegic. Yang saya tahu lumpuh quadriplegic berarti mulai dari sini sampai ke bawah rupanya nggak berfungsi, cuma dari sini ke atas saja. Sudah begitu tahun 67 dia mengalami patah tulang punggung. Nah, jadi sudah nggak ada apa-apanya dong, seperti onggokan daging dan tulang saja. Sehingga mulai sejak saat itu dia hanya ada di atas kursi roda aja. Yang berfungsi cuma sini ke sini. Tapi walaupun begitu, dia bisa memberikan ceramah kemana-mana. Ya toh, otaknya masih jalan, ini masih jalan. Menulis 35 buku, diterjemahkan dalam bahasa-bahasa lain, dan juga melukis. Luar biasa. Orang ini memberi yang terbaik yang dia bisa kayaknya gitu. Klik yang berikutnya. Pada tahun lalu ada seorang Jepang ya, namanya Ken Tada ya, yang kayaknya luar biasa ini. Ini anak Tuhan ya. Enggak melihat Joni seperti apa, mau menikahi perempuan yang seperti itu pada tanggal 3 Juli 1982. Kayaknya yang cewek-cewek belum nikah di sini sedang menanti Ken Tada ini. Ya, nikah dengan dia, nikah lalu klik. Terus kemudian akhirnya Joni mengadakan satu perkumpulan namanya Joni and Friends. Pada tahun 2002 Joni and Friends ini mengumpulkan dana, katanya bisa mendapatkan $1 juta per minggu. Untuk apa? Untuk menolong nanti kita akan lihat programnya untuk menolong orang-orang yang cacat di dunia. Nah, akhirnya programnya mereka itu dirilai di 1000 radio di Amerika sampai pada tahun itu 2002 akhirnya dia menjadi Radio Program of the Year dari National Radio Broadcasters di Amerika. Lalu melalui program mereka yang bernama Wheels for the World, kursi roda bagi dunia, maka pada tahun itu lebih dari 30.000 kursi roda dikirim kepada organisasi penyandang cacat sedunia. Bayangkan, siapa ini? Si Joni Tada. Yang sini-sininya sudah lumpuh, patah tulang punggung di atas kursi roda. Saya ngomong-ngomong sama Bu Esther, kalau sudah gitu, kira-kira maunya kita apa? Bu Esther ngomong, minta Tuhan kalau bisa segera cabut aja gitu. Opo kok ngono? Cek gak ngerepoti sampean. Ya saya juga sama gitu, gak ngerepoti gitu. Ya, jadi mau. Tapi Joni ternyata gak meninggal, terus masih begitu.
Tapi perhatikan tadi ya saudara, dia masih bisa ceramah, masih bisa, kok nulis buku tuh Pak? Dia apa bisa nulis? Yang namanya penulis itu yang kasih otak. Juru ketiknya tinggal ngetik, itu namanya tulisannya Joni Tada, bukan tulisannya yang ngetik gitu. Jadi menulis buku, lalu lukis apa juga. Jadi dia masih bisa berbuat. Bahkan ini dalam tahun itu 30.000 kursi roda dikirim ke seluruh penyandang cacat dunia. Orang cacat bisa menolong banyak orang cacat di dunia, luar biasa kan? Sehingga gara-gara itu prestasinya tahun 2005 dia diangkat menjadi penasihat dari pemerintah Amerika Serikat. Ini presidennya adalah George Bush Junior ya pada waktu itu, yang dipimpin oleh Condoleezza Rice untuk menjadi untuk penasihat program penyandang cacat di Amerika Serikat. Ya. Nah, perhatikan orang yang seperti itu masih bisa punya kontribusi bagi dunia yang luar biasa karena prinsip hidupnya itu giving the best. Klik yang berikutnya. Tadi kita bertanya kok bisa lukis, ternyata lukisnya pakai mulut. Bagus nggak? Pakai mulut aja kayak gitu. Saya pakai tangan nggak bisa kayak gitu. Terus klik yang berikutnya. Katanya ini adalah gambaran. Dia suka kuda. Klik lagi. Nah ini katanya gambaran. Dia mau menggambarkan Yesus datang di awan-awan, lalu sebelah kiri itu bunga yang luar biasa. Saya pernah dengar itu gambar pernah dilelang, harganya mahal sekali. Ya. Pagi hari ini nggak usah dibeli, plototin aja saudara ya, nggak usah bayar ya, nggak usah bayar, luar biasa. Ya. Terus, nah ini dia katakan mercusuar, hati-hati ya dalam kehidupan ini kadang-kadang ada karang, perhatikan. Tapi Tuhan kasih tahu kok di situ ada karang, jadi perhatikan mercusuar gitu. Terus dia mengucapkan kata-kata ini. Ketika hidup ini menyenangkan, mungkin kita tahu tentang Yesus dengan cara meniru dia, mengutip perkataannya dan membicarakan dia. Namun hanya dalam penderitaanlah kita akan mengenal Yesus yang sejati. Saudara sekarang kalau mau silahkan klik Joni Tada. Dia sekarang udah umur tua. Kemarin dulu dia sakit kanker. Saya masih ngikuti dia. Tapi orang ini jadi berkat bagi dunia luar biasa. Dalam keadaan dia sakit kanker, dia masih bisa mengucapkan kata-kata yang orang terberkati luar biasa. Saudara-saudara, wow, saya menyaksikan sorot mata dan wajah-wajah saudara melihat saya ini. Kok seperti ada ungkapan dari diri saudara, Tuhan, kalau Joni bisa, saya lebih bisa. Dan itu benar. Saudara dan saya nggak secacat Joni Tada. Kalau kita mau beri yang terbaik, kita bisa. Minta Tuhan tolong supaya hidup kita yang satu ini jadi berkat bagi banyak orang. Saudara-saudara, waktu saya ceritakan Joni Tada, saudara terberkati kah? Ada yang diberkati? Nah, Joni nggak tahu kalau saya hari ini cerita tentang dia kepada saudara. Dan saudara diberkati. Betapa viralnya hidup kita memberkati orang. Kalau kita memang hidup punya prinsip giving the best. Nanti orang rekam, orang ceritakan, lalu jadi berkat bagi banyak orang. Kita cuma punya hidup satu kali. Kenapa kita tidak jadi berkat seperti itu? Buat komitmen, Tuhan tahun 2024 Engkau masih memberikan nafas hidup pada saya. Berikan saya kesempatan untuk jadi berkat bagi orang lain. Amin. Amin. Apakah hari ini akan ada perjamuan kudus? Tidak ada. Kalau enggak, mari kita akan bersama-sama berdiri dan kita akan menanggapi firman ini. Kita menyanyikan satu kur, ku percaya kau Tuhan. Ku percaya kau Tuhan yang tak pernah Ku percaya kau Tuhan.
bersama-sama. Tapi saya mau tahu di antara kita yang sudah merenungkan kebenaran firman Tuhan ini, barangkali ada yang mau katakan, Tuhan, kalau Engkau sudah pakai Joni Tada untuk memberkati banyak orang, dalam keterbatasannya dia yang seperti itu, dia masih bisa Kau pakai. Saya bersedia untuk Engkau pakai, Tuhan. Pakailah saya dalam tahun depan dan tahun-tahun berikutnya, biar sisa hidup saya yang masih ada di muka bumi ini dapat jadi berkat bagi banyak orang. Kalau saudara-saudara mau mempunyai kehidupan yang seperti itu, saya mengundang saudara-saudara untuk menyanyi lagu ini sambil mengangkat tangan di hadapan Tuhan, seolah-olah kita katakan, Tuhan, dengan kekuatan saya sendiri saya tidak sanggup. Karena itu saya membutuhkan kekuatan Tuhan untuk menolong saya, supaya saya dapat menjadi berkat bagi orang lain. Mari kita nyanyikan lagu. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janjimu, menepati janji, menepati janji-janjimu, menepati janji, menepati janji-janjimu. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur kepadamu untuk firman Tuhan. Kami mohon Tuhan akan menolong kami supaya kami dapat menjadi orang yang hidup bukan hanya untuk diri kami sendiri, tapi hidup kami juga bagi orang-orang lain dan memberkati orang-orang lain. Engkau memberikan kepada masing-masing kami satu kali hidup saja, dan biarlah satu kali hidup ini kami akan dapat menjadi berkat bagi orang-orang lain. Tolonglah di tahun yang akan kami lalui di tahun depan mulai besok, Tuhan akan tolong kami lebih baik daripada tahun yang telah silam. Tuhan tolong kami lebih menjadi pengaruh bagi orang lain yang baik-baik, dan nama Tuhan dikuduskan, dimuliakan. Kami juga serahkan gerejamu di tempat ini Tuhan, biar gereja kami juga menjadi gereja yang akan memberkati terus kepada orang, dan nama Tuhan dikuduskan, dimuliakan. Sekarang pada akhir dari perenungan firman ini, segala puji hormat kami kembalikan pada Engkau, karena Engkau saja yang patut menerimanya. Dan kami mendoakan semua ini dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami, Gembala Agung kami telah berdoa. Mari kita sama-sama katakan amin. Silahkan duduk kembali, saya serahkan. Shalom. Saya akan langsung masuk pengumuman. Atas nama GBS Office, kami mengucapkan terima kasih atas pelayanan Pak Gatut. Tuhan Yesus memberkati. Bagi saudara yang ingin memberikan persembahan, bisa melakukannya setelah ibadah ini selesai dengan memasukkan amplop persembahan di kotak persembahan yang tersedia. Untuk ibadah hari ini dapat diakses secara online melalui link yang akan dibagikan di grup Telegram gereja sekitar jam 1 siang nanti. Untuk mengangun keintiman dengan Tuhan, gereja mengajak semua jemaat untuk menyembah Tuhan di rumah masing-masing setiap jam 8 malam. Saudara bisa mengajak anggota keluarga untuk terlibat dalam penyembahan. Doa malam di hari Rabu diadakan setiap di jam 7 malam. Bapak Ibu yang mau hadir dapat hadir 15 menit lebih awal. Kelas Alkitab, pendalaman Alkitab dibuka kembali di hari Kamis di jam yang sama, jam 7 malam. Bagi yang ingin ikut bisa hadir 15 menit lebih awal. Selanjutnya Komsel Dewasa Muda diadakan setiap hari Sabtu pukul 3:30 sore. Itu aja untuk pengumuman. Saya mengundang Bapak Ibu Jemaat untuk bangkit berdiri. Kita akan tutup ibadah ini dengan berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kembali lagi kami ke hadirat-Mu ya Tuhan. Kami bersyukur karena Engkau baik. Kami boleh beribadah, kami boleh memuji meninggikan nama-Mu, kami boleh mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Kami juga belajar untuk memberikan yang terbaik. Biarlah kami bisa menjadi lebih baik dari hari ke hari, dari hari yang sebelumnya menjadi lebih baik di hari yang berikutnya ya Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan, Engkau sangat baik. Kami juga ingat
dengan Pak Gatut, berkatilah ia, berkatilah pelayanannya, dan juga berkatilah istri serta anak-anaknya Tuhan. Berkatilah mereka, serta biar apapun yang mereka lakukan, semuanya itu bisa memuliakan nama-Mu Tuhan. Kami juga berdoa bagi gembala kami Pak Hari, berkat yang sama, berkatilah pelayanannya, penggembalaannya, sehingga melalui penggembalaannya kami domba-dombanya bisa mengenal-Mu ya Tuhan. Dan juga berkati juga istri dan anak-anaknya, sehingga dalam pelayanannya pun juga bisa memuliakan nama-Mu. Kami juga berdoa bagi seluruh pelayan Tuhan yang melayani hari ini Tuhan. Biarlah kami bisa melayani semuanya hanya demi kemuliaan nama-Mu dan bukan ada motivasi apapun Tuhan. Kami juga berdoa bagi seluruh jemaat GBI of Peace. Biarlah penyertaan-Mu menyertai setiap apa yang kami lakukan, sehingga apapun yang kami lakukan bisa berhasil, baik itu studi, pendidikan, pekerjaan, atau apapun itu, dan hasilnya bisa memuliakan nama-Mu. Kami juga berdoa, tuntun kami gereja ini di tahun 2024, sehingga apapun yang Kau rencanakan bagi kami, berikan hati yang mau untuk mengikuti, hati yang taat, hati yang mau mengikuti kehendak-Mu ya Tuhan. Tuntun kami untuk 2024 ya Tuhan. Kami juga berdoa bagi bangsa dan negara kami. Berikan hujan pertobatan, lawatan-Mu ya Tuhan, biar negara ini bisa berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Kami juga berdoa untuk pemilu yang akan diadakan tahun depan. Berikan damai sejahtera, berikan keamanan, sehingga pemilu ini bisa menghasilkan pemimpin yang terbaik, pemimpin yang sesuai dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk para pemimpin, presiden, menteri, dan jajaran dari yang paling atas sampai yang paling rendah, biar mereka bisa memiliki hati pemimpin, memutuskan keputusan yang terbaik, sehingga semuanya untuk kesejahteraan rakyatnya ya Tuhan. Kami juga berdoa bagi persembahan kami, biarlah persembahan ini bisa memperluas kerajaan-Mu di muka bumi ini Tuhan, dan kami bisa memberikan dengan hati yang tulus Tuhan. Terima kasih Tuhan, sebentar kami akan pulang, kami siap untuk menerima berkat daripada-Mu. Mari jemaat yang kasih Tuhan, kita angkat tangan kita. Diberkatilah engkau berlimpah-limpah dengan segala yang terbaik dari Allah Bapa, kasih-Nya yang sempurna di dalam Yesus Kristus, serta kekuatan, pertolongan, dan penghiburan dari Roh Kudus memampukan kau untuk hidup dalam segenap kehendak Allah. Yang sudah menerima semuanya itu, sama-sama kita katakan amin. Selamat siang, Tuhan memberkati.